dengan adanya 3 paslon ini memecah konsentrasi, memecah pilihan. Kalau dulu kan head to head 1 atau 2, kalau sekarang 1, 2, 3, nah itu masih ada banyak pilihan. Nah, kita kembali lagi ke ini, ke tim pemenangan. Sekarang tadi sudah disampaikan bahwa sekarang masyarakat apatis, kata Mas Nurudin tadi. Apalagi sekarang masyarakat sudah apatis, akhirnya timbulnya menjadi pragmatis. Nah, bagaimana sahabat-sahabat dari teman-teman dari tim pemenangan ini menghadapi itu semua di lapangan? Apa yang harus dilakukan agar masyarakat pendidikan politik juga dapat, kemudian mengajak masyarakat untuk tidak golput juga dapat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu akan semakin tinggi. Harapannya jumlah mereka yang golput semakin rendah, karena antusias mereka untuk datang di tanggal 14 Februari akan berbondong-bondong. Ini perlu antisipasi tanggal 14 Februari itu hari Rabu libur, Kamis bisa-bisa juga banyak yang libur, hari Sabtu libur lagi. Ini PNS kira-kira banyak yang memilih, banyak yang tidak mencoblos. Itu saya dapat cerita dari Kapolresta Malang yang dulu menjadi Kapolres Batu. Ketika tanggal coblosan itu pariwisata di Batu itu malah ramai banget. Hari libur itu digunakan untuk berlibur, tidak ke TPS, digunakan sebaik-baiknya untuk berlibur. Nah, ini bagaimana tugas dari tim pemenangan. Satu, yang pertama itu memecah apatis dari masyarakat yang sekarang timbulnya menjadi pragmatis. Bagaimana mengajak mereka untuk mau datang berbondong-bondong ke TPS, pendidikan politik juga dapat kepada para pemilih kita. Monggo, Mas Anas lebih dulu. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa hari ini kita lihat fenomena baru di 2024, artinya ada migrasi gerbong, ada kemudian migrasi ideologi, banyak sekali konfigurasi baru yang itu tentu saja membuat efek di bawah. Apalagi di pemilu ini kan kita menghadapi 5 pemilihan sekaligus dalam satu waktu. Artinya apa, bahwa ada isu-isu baru yang hari ini saya lihat agak hilang, karena memang misalkan di 01 di sosok capres kita 5 tahun yang lalu atau selama ini proses ada keras sekali soal politik identitas. Begitu PKB masuk, terus Muhaimin masuk, isu itu hilang, ternetralisir. Artinya terus kemudian mungkin di teman-teman sebelah di 02 kemarin keras sekali soal isu tentang pelanggaran HAM misalkan. Hari ini karena kebetulan mungkin pembuat isu itu ada di kubu itu jadi hilang kan gitu. Jadi ini hal-hal baru yang ya artinya semuanya berkotak hanya di soal politik ya, bukan sesuatu yang kemudian ideologis banget gitu, tidak ada saya kira. Dan pemilih kita, masyarakat kita hari ini juga pemilih-pemilih yang sudah beradaptasi dengan berbagai macam ya gemblengan atau treatment politik yang dari periode ke periode dan pemilu-pemilu terus berlangsung, sehingga hari ini kita di bawah, kebetulan saya juga nyalek, jadi setiap hari bersentuhan dengan masyarakat di bawah. Istilahnya tadi nggak mau masyarakat yang terlalu fanatik, terlalu ideologis, semuanya wesing komplit praktis saya sudah seperti itu memang, bahwa ya ada mungkin pemilih-pemilih rasional ada, tapi bicara tentang pilpres dan pileg ini memang sesuatu dua hal yang berbeda. Ada juga masyarakat di bawah yang misalkan gelem calegke gak gelem capresnya kan begitu, atau sebaliknya gelem capresnya gak gelem calegke ya begitu juga ada. Jadi memang unik di bawah ini. Dan masyarakat saya kira sudah cukup melek lah. Kalau soal pilpres saya kira bukan berarti kita tidak perlu kampanye terlalu keras, saya kira tetap itu ya, karena itu ini nasional, jadi kita banyak terbantu di daerah, terutama terbantu dengan proses-proses kampanye secara nasional, baik lewat media, lewat debat, lewat lain-lain, sehingga kita nguati ya istilahnya di bawah itu nguati, karena masyarakat
ke TPS itu juga istilahnya kasarannya kalau duit pun budal gitu kalau urusan pilpres itu, karena itu sudah urusan kepentingan nafsi-nafsi, kepentingan masing-masing masyarakat. Istilahnya dua preferensi sendiri-sendiri. Jadi dari sekarang sudah banyak bahwa untuk nyoblos 01, nyoblos 02 atau nyoblos 03 misalnya, itu ada. Nah, tinggal di pilegnya ini kan gitu. Itu saya kira yang terjadi di masyarakat. Artinya bahwa hari ini kita memang dihadapkan pada bidang-bidang masyarakat yang semakin pragmatis, semakin ya saya tidak bilang apatis sebenarnya, tapi mereka sebenarnya menunggu karena itu tadi memang proses demokrasi ini mau nggak mau memang belajarnya harus seperti ini. Dan kita tidak hanya momentum pemilu, kalau di kabupaten terutama itu momentum pilkada saja sudah masyarakat sudah dihadapkan pada proses-proses yang sangat pragmatis, sehingga akhirnya terbiasa pragmatis. Itu menjadi challenge, menjadi tantangan untuk kita semua, terutama tim sukses ini, agar bagaimana mengelaborasi atau menemukan konfigurasi agar kalau bahasanya Prof. Asep tadi, agar partai itu juga atau caleg mendapatkan kotel efek daripada proses pilpres yang sedang berlangsung hari ini. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anas. Tadi sempat disinggung bagaimana caranya menggali ceruk suara di Muhammadiyah itu bukan hal yang mudah bagi Mas Jainuddin. Tapi itulah tantangan tersendiri bagi sang mantan. Terima kasih. Yang pertama mungkin terkait dengan apatisme pemilih. Kami dari tim pemenangan cabang wabil khusus Partai PDI Perjuangan bahwa kami sudah memotret beberapa titik-titik yang itu menjadi kemenangan kami wabil khusus di Kota Malang, karena kami tim pemenangan cabang Kota Malang untuk Ganjar Mahfud, sehingga kami satu akan mempertahankan suara-suara yang itu memang menjadi basis utama Partai ini. Yang kedua, kami menyisir, ya ini strategi nggak apa-apa saya sampaikan begitulah, ya, karena kami partai terbuka begitu. Yang kedua, unik apa yang dikatakan Mas Anas, betul fenomena yang dibawa itu, gelem calegke gak gelem caprese, gelem caprese jaluk duit di calegke, kan ada ngono, gelem loro-lorone sesuk gak teko di TPS itu wae. Nah, intinya bahwa kami sepakat bahwa pilpres ini bukan salah satu jalan untuk mencari kekuasaan. Bagi kami bahwa proses demokrasi berjalan jurdil ini yang menjadi penting. Proses menjadi penting. Saya sepakat dengan senior saya, Mas Nuruddin. Jadi itu yang terjadi, dan saya pastikan bahwa kami pasangan 03 terus berkomitmen Kota Malang pemilu harus berjalan jurdil dan aman terkendali. Itu komitmen kami. Yang terakhir, bahwa bagaimana kemudian masyarakat itu tidak terkotak sebagaimana pertarungan 2019. Kami sadar, ya dan Kota Malang ini insya Allah sangat dewasa. Perbedaan ide gagasan itu jangan pernah kemudian berusaha disatukan, malah nggak baik. Itu yang berbahaya itu ketika kita sudah berteman kemudian kita dipisahkan karena beda-beda partai. Itu dilakukan. Terakhir, bahwa ayo kita di pemenangan cabang masing-masing pasangan 01, 02, 03 ya kita komitmen menjaga pemilu harus jurdil, ya kita berani money politik, ya sekarang serangan fajar sudah tidak zamannya lagi, Prof. Aceh. Saya kira itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Jainuddin. Monggo Mas Moreno. Oke, terima kasih. Saya setuju sebelumnya dengan Prof yang disampaikan, atau juga yang pertama adalah apabila saya analogikan itu seperti pilpres yang sekarang ini bukan seperti yang sebelumnya, karena kan 3 calon. Kalau sebelumnya 2, kalau 2 itu lebih kepada kayak ini, ya lebih kotak-kotak itu lebih kencang ke bawah. Kalau sekarang 3 itu udah
seperti perumpamannya adalah balapan. Jadi kalau seperti yang kita lihat itu pada saat debat, saya sudah siap. Pada saat sebelum debat sudah siap. Siap ya, karena saya dulu pembalap. Yang paling di depan itu pasti dikejar sama semua orang, kan gitu ya. Jadi saya berbilang sama teman-teman, ini pasti situasinya apabila, mohon maaf ya teman-teman dari paslon 1 dan 3, kalau ada data kami unggul, ya berarti pada saat debat itu ya kami dikeroyok, saya dikeroyok gitu. Dalam arti dikeroyok tadi, dan saya juga sangat setuju bahwa debat itu menjadi pembelajaran buat kami semuanya, terutama yang di bawah ini, bahwa apabila yang di atas itu digandulnya sedikit itu goyang, yang di bawah makin kencang lagi. Nah, Pak Prabowo selalu mengingatkan kami, terutama di Partai Gerindra itu, jangan sampai apapun hasil debatnya, misalkan di situ, buat saya itu ya, debat itu kalau dalam balapan itu lagi masuk pit stop dulu. Kenapa masuk pit stop? Karena semua mesin partai ya, relawan sebenarnya duduk melihat ya, walaupun perekonomian, aktivitas tetap berjalan, tapi kita, terutama dari pemenangan itu kan kami pit stop. Kita berhenti sejenak ya. Mayoritas mereka pasti banyak yang masih gerak di lapangan. Kita melihat pit stop dalam arti kita melihat jago kita masing-masing. Nah, yang paling penting itu bukan acara debatnya, setelah debatnya itu, pasca debat itu saya mungkin benar Pak, tadi pertempuran itu melalui di darat itu, walaupun di darat ya di dalam kamar buka serang-serangan. Ya kalau saya bukan diserang, saya menerima emak-emak ibu pada nangis. Itu yang saya rasakan. Sehingga tadi Prof saya sepakat bahwa kalau kami melihat bahwa terkait topologi ini ya, di Malang Raya, kalau Jawa Timur, kalau Tapal Kuda itu kita sudah saya buka data kami sudah 47%. Di Arek ini, wilayah Arek, Pasuruan, Malang Raya ini kami 43%. Nah mudah-mudahan dengan sosok Bukoviva kita tahu ada di Paslon 2 itu mengejar sampai bisa efeknya bottom up ke nasional. Yang nasional saat ini yang tadi saya sepakat 46 sampai 42, saya ambil 42%. Itu ada dua faktor tokoh ya, selain mesin partai dan caleg kami pada partai koalisi ini bergerak, itu ada dua, ada tokoh melalui contohnya seperti kepala daerah yang sudah cuti ataupun sekarang nonaktif diisi oleh PJ, itu seperti Bukoviva contohnya ada di itu menunjuk suara bottom up dari provinsi naik ke pusat, dan juga dari pusat turun top to bottom seperti apa selebgram dalam dunia balap. Dalam dunia balap di sirkuit adalah contohnya pesta demokrasi pemilu. Pembalapnya itu ya jago kita masing-masing. Nah selebgramnya itu yang datang ke sirkuit untuk menarik perhatian apabila yang belum tahu pembalapnya, tapi mereka datang ke sirkuit untuk ke TPS istilahnya nyoblos. Itu untuk antisipasi kami supaya meminimalisirkan golput. Jadi kami sudah on the track pada saat ini nomor 02, kami mengejar untuk 42% nasional itu dari dua itu tokoh dari bottom to bottom up, yang nasional yang seperti Raffi dan teman-teman yang bapak-bapak tahulah kalau di IG dan sosial media itu mereka selalu muncul bahwa kami akan meningkatkan dan mengejar untuk ketertinggalan menuju menang. Nah, saya sangat bangga dan juga terhormat karena bisa duduk bareng di sini. Karena saya rasa diskusi seperti ini adalah menindaklanjutin hasil debat kemarin supaya di bawah itu tetap adem, Pak. Bahwa saya datang ke sini kita punya gagasan, kita punya pada saat perjalanan kami ini tim 3 ini kan berjalan ada gesekan di bawah dan pertemuan ini damai, sejuk. Nah ini kan didengar sama internal dan PKB yang ada di wilayah kita ini kan mereka terlihat bahwa kita tetap menjalin satu komunikasi yang baik, dan terima kasih dengan posko berdialog ini bahwa diskusi ini sangat penting dan juga bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak yang telah hadir pada siang hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari keluarga besar Posko Media. Barangkali ada sambutan suguhan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Kami mohon nanti kalau ada undangan
tidak bosan untuk datang ke Malang Posko Media. Kami akan gelar rutin insya Allah dialog, diskusi dengan berbagai tema yang kami lakukan. Sekali lagi dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi